Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Biar lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan sebentar, kami memiliki hati seorang murid yang rela untuk diajar dan diarahkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema If I Perish, I Perish. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Di sebuah kampung kecil dan sangat sederhana bernama Larue County, yang berada di tengah-tengah negara bagian Kentucky, ada sebuah warung kopi kecil yang menjual kopi dan beberapa makanan sehari-hari. Seorang turis yang kebetulan singgah di sana duduk dan sambil minum kopi. Sang turis bertanya kepada sang penjual kopi, "Di kampung ini, adakah seorang besar dan ternama yang pernah dilahirkan di sini?" Lalu, kakek tua sang penjaga kedai kopi itu berkata, "Nope, only babies." Tidak ada. Yang ada hanya bayi-bayi saja. Tanpa disadari oleh sang turis, Larue County, Kentucky adalah tempat Presiden Amerika yang terbesar dilahirkan di sana, Presiden Abraham Lincoln. Kita sering lupa, orang besar pun tidak tiba-tiba dilahirkan menjadi besar. Mereka semua lahir sebagai bayi kecil yang lemah. Namun seperti singa dan Raja Wali, mereka berangsur-angsur menjadi besar dan kuat dan perkasa. Sampai satu ketika, manusia lupa bahwa dahulu dia itu lemah dan tidak berdaya. Apa yang terjadi? Dari seluruh kitab Ester, dari apa yang telah saya baca berkali-kali, mungkin tidak berlebihan jika saya katakan bahwa Ester pasal 4 ini adalah intisari dari seluruh kitab Ester. Seorang wanita muda sederhana yang selama hidupnya hanya tampak seperti wanita yang tidak memiliki sikap, hanya menurut atau taat saja. Pada waktu kedua orang tua Ester meninggal, Ester diangkat anak oleh Mordekai pamannya. Kemudian Mordekai diangkut sebagai budak Yahudi ke Babelonia, dan kerajaan Babel ditumbangkan oleh kerajaan Media Persia. Maka Mordekai pun turut diangkut ke Persia. Tentu Ester pun turut bersama ayah angkatnya tersebut. Ester tidak berontak, dia taat dan rela untuk tetap dituntun. Kemudian, sesuatu terjadi di tanah Persia. Raja yang berkuasa menginginkan untuk mencari dan mendapatkan seorang ratu untuk mendampinginya. Raja itu bukan pilihan Ester, bahkan mungkin juga bukan pilihan ayahnya Mordekai. Tapi, keputusan kerajaan mengharuskan semua gadis-gadis muda untuk ikut dalam kompetisi menjadi ratu. Ester tidak berontak. Dia taat dan rela untuk tetap dituntun. Di Puri Susan, ketika tiba waktunya gadis-gadis itu diberi kesempatan untuk masuk menghadap raja, gadis-gadis itu boleh minta apa saja, memakai pakaian dan perhiasan apa saja, berdandan segala macam parfum apa saja. Namun Ester pasal 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ester tidak berontak, dia taat dan rela untuk tetap dituntun. Semua itu terjadi berulang-ulang kali sampai tiba waktunya. Seperti anak Raja Wali yang selama ini hanya menerima makanan dari mulut induknya saja,
makan apa saja yang disediakan, hanya sekedar menerima saja semua yang diberikan padanya. Sekarang anak Raja Wali itu telah dewasa, telah siap untuk terbang ke angkasa. Tiba-tiba, gadis sederhana yang pendiam dan penurut tiba-tiba berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Peristiwa itu kemudian bergulir menjadi hari raya Purim yang diperingati oleh semua orang Yahudi sampai hari ini. Hari raya perubahan nasib atau jalan hidup, di mana malapetaka dan kehancuran berubah menjadi pesta pora dan promosi. Pelajaran sederhana bagi semua kita pagi ini. Menjadi seperti anak-anak yang dibapai di dalam sebuah rumah adalah perkara yang membosankan, kadang menyebalkan, seringkali tidak masuk akal. Bukankah saya juga punya pendapat sendiri? Bukankah saya juga punya keinginan sendiri? Terkadang kita lupa, justru nasihat-nasihat dan teguran, aturan-aturan itulah yang berfungsi sebagai pagar bagi kita, agar kita tidak melangkah dan hancur berantakan. Hingga akhirnya anak Raja Wali itu dapat terbang tinggi. Anak singa itu bisa mengaum, "If I perish, I perish." Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tidak semua orang perkasa dan kuat dapat berkata seperti itu. Hanya seorang pahlawan yang gagah berani sajalah yang dapat berkata demikian. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur dan mau terus belajar untuk rendah hati dan siap menerima pembapaan rohani. Amin. Jesus loves you and so do I.